Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Bagi yang baru mampir, silakan subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nelian Saputri dari Universitas Dayanu Ihsanuddin Bau-Bau. Di sana saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Stambuk saya 18650.038. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan syarat dari pengumpulan tugas dari rekayasa perangkat lunak. Di video kali ini saya akan membahas metode prototype. Jadi prototype adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan menggunakan metode prototyping ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Sering terjadi seorang pelanggan hanya mendefinisikan secara umum apa yang dibutuhkan, pemrosesan dan data-data apa saja yang dibutuhkan. Sebaliknya, di sisi pengembang kurang memperhatikan efisiensi algoritma, kemampuan sistem operasi, dan interface yang menghubungkan manusia dengan komputer. Pada prototyping model, kadang-kadang klien hanya memberikan beberapa kebutuhan umum software tanpa detail input, proses atau detail output. Di lain waktu, mungkin tim pembangun tidak yakin terhadap efisiensi dari algoritma yang digunakan, tingkat adaptasi terhadap sistem operasi atau rancangan form user interface. Ketika situasi seperti ini terjadi, model prototyping sangat membantu proses pembangunan software. Selanjutnya, di sini ada proses pada prototyping. Diperhatikan, yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Developer dan klien bertemu dan menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui dengan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Detail kebutuhan mungkin tidak dibicarakan di sini pada awal pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan dilakukan cepat dan rancangan mewakili aspek software yang diketahui. Dengan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototype. Yang ketiga, evaluasi prototype. Klien mengevaluasi prototype yang dibuat dan dipergunakan untuk memperjelas kebutuhan software. Selanjutnya, tahap prototype menurut Roger S. Pressman. Yang pertama, mendengarkan pelanggan. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara mendengar keluhan dari pelanggan. Untuk membuat suatu sistem yang sesuai kebutuhan, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem yang sedang berjalan untuk kemudian mengetahui masalah yang terjadi. Yang kedua, merancang dan membuat prototype. Pada tahap ini dilakukan perancangan dan pembuatan prototype sistem. Prototype yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya dari keluhan pelanggan atau pengguna. Yang ketiga, uji pelanggan mengendalikan market. Pada tahapan ini, prototype dari sistem diuji coba oleh pelanggan atau pengguna. Lalu dilakukan evaluasi kekurangan-kekurangan dari kebutuhan pelanggan. Pengembangan kemudian kembali mendengarkan keluhan dari pelanggan untuk memperbaiki prototype yang ada. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode prototyping ini adalah yang pertama, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang terakhir, penerapan lebih mudah karena memakai pengetahuan yang diharapkannya. Selanjutnya, kekurangan dari metode prototyping adalah resiko tinggi, yaitu untuk masalah-masalah yang tidak terstruktur dengan baik, ada perubahan yang besar dari waktu ke waktu, dan adanya persyaratan data yang tidak menentu. Yang kedua, interaksi pemakai penting. Sistem harus menyediakan dialog online antara pelanggan dan komputer.
Yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Untuk penerapannya ada di jurnal Sisfokom atau Sistem Informasi dan Komputer pada volume 8 nomor 1 di tahun 2019 itu dibuat oleh Hana Wijaya dengan judul Implementasi Metode Prototype dalam Rancangan Bangun Sistem Informasi Perpustakaan menggunakan Java atau NetBeans 7.3, studi kasus SMK nomor 1 Prabu Mulih. Untuk abstraknya, rancang bangun sistem informasi perpustakaan di SMK N01 Prabu Mulih dibuat dengan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. SMK Negeri 01 Prabu Mulih adalah salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di kota Prabu Mulih yang sudah berdiri sejak 2003 hingga dengan sekarang, serta memiliki berbagai fasilitas mendukung kegiatan pendidikannya seperti laboratorium, UKS, serta perpustakaan. Perpustakaan di SMK Negeri 01 Prabu Mulih dalam hal pendataan, peminjaman, serta pencarian arsip dilakukan secara manual yang masih menggunakan alat tulis kantor. Dalam hal pengelolaan data buku serta data peminjaman, sehingga membutuhkan suatu sistem yang dapat membantu sistem yang lama agar lebih mempermudah staf dalam membuat laporan data peminjamannya. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan yang diusulkan, mampu menghasilkan informasi yang cepat dan tepat waktu sehingga memudahkan dalam pengolahan data buku, data peminjaman, data admin, dan laporan peminjam. Sistem informasi perpustakaan ini berbasis localhost. Baiklah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.